Jika ayah dan Tuhan memanggil kita, kita segera berangkat. Apakah kita harus berangkat bersama keluarga? Apakah kita perlu berkonsultasi dengan keluarga? Jika Tuhan berkata kepada kita, memanggil kita untuk melaksanakan suatu hal yang penting, apakah kita harus berkonsultasi dengan suami kita? Dan dengan istri serta anak-anak kita? Mari kita bicarakan satu hal. Tepat di dalam Alkitab tercatat satu kejadian. Kisah ini adalah, orang ini tidak berdiskusi dengan istrinya. Orang ini adalah Abraham. Kita tahu bahwa yang paling dicintai Abraham adalah anak tunggalnya, Ishak. Dia dan istrinya, Sarah, dikaruniai anak tunggal, Ishak. Pada waktu itu, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, engkau harus membawa anakmu, yaitu anak yang sangat kau cintai, Ishak, ke Moriah. Engkau harus mempersembahkannya sebagai korban bakaran di sebuah gunung di sana kepadaku. Artinya, hendaklah menganggap Ishak seperti seekor domba jantan. Sekarang, bakarlah di atas mezbah untuk Tuhan. Aku mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Kalau tidak, hal ini harus melibatkan anak yang paling dicintai. Apakah dia rela mengorbankannya? Bersediakah dia? Kalau tidak, itu akan sangat berat. Namun, sungguh aneh. Jika kita membaca Alkitab dengan teliti, kita mendapati bahwa dia tidak berkonsultasi dengan istrinya, Sarah. Dia tidak berkonsultasi dengan istrinya, Sarah. Baiklah, dia pun membawa anaknya, serta membawa para pelayan, dan membawa keledai. Lalu, hamba menaruh kayu bakar di atas keledai. Kemudian, mereka berjalan selama 3 hari. Akhirnya, mereka sampai di gunung yang telah dijanjikan Tuhan. Jadi, Abraham tidak memberitahu istrinya, Sarah, tentang peristiwa mempersembahkan Ishak. Apakah Abraham memberitahu anaknya, Ishak? Bahkan, ia tidak berkonsultasi dengan anaknya, Ishak. Tak pernah dia sampaikan kepada Ishak, aku akan mempersembahkanmu kepada Tuhan. Apakah demikian terdengar baik? Tanpa berbicara, dia tidak berkonsultasi dengan siapapun. Akhirnya, Ishak bertanya, Ayah, lihat, api dan kayu sudah ada. Tetapi, di mana domba betor itu? Abraham berkata, Tuhan telah menyediakan segalanya. Maka, mereka tiba di tempat itu. Mereka sampai di mezbah pengorbanan. Mereka sudah menyiapkan mezbah. Pada saat itu, ketika Ishak sedang lengah, mereka mengikat Ishak dan menempatkan Ishak di atas mezbah. Bukankah dia pernah berkata kepada istrimu, Sarah, kamu adalah domba yang dikorbankan sepenuhnya? Dan apakah dia pernah memberitahu istrinya, Sarah? Oh, Sarah, aku akan mempersembahkan anak yang sangat kau cintai sebagai korban untuk Tuhan. Dan dia tidak pernah membicarakannya. Tanpa konsultasi, kita melakukan apa adanya. Kita mengikuti Tuhan. Mengapa kita harus berkonsultasi dengan keluarga yang tidak sejalan? Karena semakin banyak diskusi, semakin besar rintangan. Semakin sulit dihentikan, semakin besar kesulitannya. Karena mereka tidak percaya dan menjadi lawan Tuhan. Jadi, orang seperti itu, jika mereka hanyalah manusia, maka kita tidak perlu berkonsultasi. Karena jika kita berkonsultasi dengan mereka, mereka akan menghalangi kehendak Tuhan. Sedangkan orang lain, yaitu Rasul Paulus, ketika Tuhan memanggil Paulus, saat itu, Paulus menulis sebuah kitab, seolah-olah seperti yang tertulis dalam Galatia. Ketika Tuhan memanggil Paulus untuk menyampaikan Injil ke bangsa-bangsa, ke Damaskus. Tetapi Paulus tidak berkonsultasi dengan siapapun. Ia langsung pergi. Saat ia dipanggil untuk menyampaikan Injil ke suatu tempat, dia tidak berkonsultasi dengan siapapun. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepadaku, biarkan saya melakukan hal itu. Haruskah saya pergi? Apakah saya harus berdiskusi dengan orang yang tidak percaya? Apakah saya harus pergi? Orang harus memiliki kebijaksanaan. Jika saya berdiskusi dengan mereka, jika mereka bisa membuat kita lebih teguh dalam mengakui kebaikan orang itu, jika mereka adalah, mungkin, karena alasan orang yang tidak percaya, kita kehilangan kepercayaan. Pada akhirnya, kita justru menyinggung babi. Maka, mari kita lakukan pekerjaan yang suci. Tidak perlu berkonsultasi dengan orang-orang malang. Terutama keluarga. Seperti halnya saudara kita Sibo yang imannya diwariskan secara turun-temurun. Apakah kamu sudah berkonsultasi dengan ibu? Ibu, apakah anak boleh mengambil nama Tuhan? Bolehkah kita percaya pada anugerah Tuhan kita, Jehovah? Ibu, jika saya mengambil nama Tuhan, apakah kamu setuju? Itu harus begitu. Tidak perlu. Kita tidak perlu berkonsultasi dengan siapapun. Karena ini adalah urusan Tuhan. Tuhan lebih besar dari siapapun. Memang lebih besar dari siapapun. Dalam setiap tindakan, kita tidak perlu berkonsultasi dengan orang yang tidak percaya. Begitu 3 tahun berlalu. Akhirnya Tuhan berkata dia mungkin masih ragu, hatinya belum teguh dalam iman. Karena ketidakkuatan tersebut, maka itu tampak di dalam hati kita. Iman orang ini belum teguh. Maka sementara itu, saya tidak akan membantu dia. Sampai dia benar-benar menginginkannya sepenuhnya. Barulah saya menolong dia, agar dia bisa melaksanakan pekerjaanku dengan lancar. Maka, pada akhirnya, berkat seharusnya diberikan dengan melimpah kepada kita. Mungkin, karena kita ragu. Atau setelah terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang malang. Pada akhirnya, kita pun menjadi orang yang malang. Terutama bagi orang-orang yang telah pergi. Maka, sebaiknya kita tidak bersama mereka. Agar kata-kata sial mereka tidak membuat kita terjatuh.
Maka saudara-saudari berkata, apakah mereka tidak akan diselamatkan? Nanti saja. Setidaknya, sekarang hidup kita belum cukup untuk menyelamatkan mereka. Bahkan sebaliknya, kita mungkin terseret ke dalam masalah oleh mereka. Tapi kita punya rencana Tuhan sendiri. Kita hanya perlu melakukan pekerjaan Tuhan dengan segenap usaha kita. Namun, ketika hidup kita telah benar-benar berakhir, kita akan naik sambil berkata, orang yang pernah meninggalkan kita, kamu sampaikan Injil kepadanya. Saat itu, begitu kita menyampaikannya, dia akan kembali. Semoga kemuliaan dipersembahkan kepada